Sudah terlihat ya. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian bagi semesta alam. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Muhammad Syamsi Ali, atau lebih dikenal dengan Imam Syamsi Ali, berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun, rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau non-rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih sekali atas tayangannya dan sangat luar biasa ya, sampai terkesima saya
kayaknya dari tayangan itu semuanya sudah bisa memperlihatkan siapakah Ustadz Samsi Ali. Dan tinggal satu yang kurang, belum ada cuplikan dengan presiden yang baru Joe Biden ya. Tapi mungkin bulan depan atau beberapa bulan ke depan mungkin sudah bisa kita lihat tayangannya di mana Ustadz Samsi diundang oleh presiden yang baru sekarang terpilih ya, Joe Biden. Jadi izinkan saya untuk membacakan sedikit dari riwayat Ustadz Muhammad Samsi Ali yang saya rasa semua orang sudah tahu dan tadi beberapa sudah di-highlight oleh Bapak Acep, Bapak Konjen. Jadi beliau adalah seorang Indonesia yang bermukim di New York City, United States of America, sekitar mungkin lebih dari 16 tahun, mohon dikoreksi Ustaz kalau ada yang keliru. Tapi saya ingat sekali ketika majalah Tempo untuk pertama kalinya menulis bahwa Ustadz Samsi Ali adalah he is not just an ordinary resident in America, karena beliau lah yang membawa suatu pandangan yang sangat berubah terhadap bagaimana bagaimana negara Islam dan umat Muslim dipandang di Amerika. Karena kalau kita masih ingat bahwa sesudah peristiwa September 11 yang juga tadi sudah dikatakan atau diceritakan oleh Bapak Konjen bahwa menjadikan Ustadz Samsi Ali semakin menjadi populer untuk dalam berbagai kegiatan yang itu melibatkan dialog antar umat beragama dan sekaligus diundang oleh Presiden George W. Bush untuk memberikan pandangan-pandangannya mengenai bagaimana Islam yang membawa kepada rahmatan lil alamin. Kemudian pada tahun 2006 Ustadz Samsi Ali juga masuk dalam 7 orang yang pemuka agama yang sangat berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine. Dan kemudian beliau juga mendapatkan beberapa award atas komitmennya dan eksistensinya yang berkontribusi besar terhadap rakyat Amerika. Jadi tidak hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk rakyat Amerika. Dan kita sangat berbahagia karena pada sore hari ini beliau telah hadir bersama kita dan beliau akan menyampaikan tentang persiapan Ramadan dan kegiatan dakwah di negara barat di tengah pandemi. Dan karena beliau telah berhasil membawa pergerakan dakwah Islam yang moderat, penuh kedamaian dan humanis, saya rasa inilah waktunya kita semua untuk menyimak apa yang akan beliau sampaikan di sore hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Samsi Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Konjen, Bapak Acep Sumantri, yang memang sudah lama kami kenal dan sering kali ketemu kalau beliau ke New York maupun di saat beliau penempatan di Washington DC ketika itu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak Konjeng walaupun secara virtual. Beberapa masa yang lalu saya sempat ke Frankfurt, bahkan sempat singgah di konsulat kita di Frankfurt dan ada acara ketika itu. Alhamdulillah. Segenap jajaran staf KJRI Frankfurt yang hadir bersama kita. Mas Rakif, Ketua PCM Jerman, saya melihat ada beberapa pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di beberapa negara, ada Perancis saya lihat masuk, ada beberapa yang lain. Para pengurus cabang NU di Jerman yang saya hormati, ada namanya IMG ini, saya tidak baca dalam bahasa Jerman karena agak berat untuk saya pronounce, tapi IMG ya. Kemudian para pengurus Masjid Nusantara, para sesepuh kita, ada Dr. Willy di sini. Saya sempat ketemu di
konsulat kalau nggak salah ketika itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu beliau. Ibu dia khususnya ini a strong lady ini. Waktu saya di Jerman, beliau mendampingi, menyopiri dan lain sebagainya. Padahal beliau itu adalah professional career woman sebagai dokter, ibu rumah tangga, tapi luar biasa. I am very much amazed sama ibu dia sebenarnya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, nanti kalau Pak Konjen sudah harus keluar, silakan Pak. Mudah-mudahan sukses insyaallah kegiatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih terasa ya berada di Frankfurt dan di Jerman ya, masih terasa cappuccino, masih terasa juga kebab Turki dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Waktu pandemi terjadi pertama kali, saya waktu itu dari airport bandara Frankfurt tiba-tiba ditanya pernah ke negara-negara Asia dalam waktu yang dekat. Saya agak terkejut ditanya pernah ke negara Asia. Saya katakan pernah ke negara Eropa, saya bilang dalam beberapa hari terakhir ini saya di negara Eropa, tapi belum pernah ke Asia. Jadi rupanya ketika itu memang corona identik dengan Asia, sehingga itulah pertanyaan pertama yang disampaikan oleh petugas di bandara waktu saya akan kembali ke JFK, ke kota New York dari Frankfurt. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tentunya mari kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk dipilih untuk mengenal pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ma'rifatullah, mengenal Allah inilah atau Tuhan yang menciptakan kita semua, maka kita merasa lebih tenang. Di tengah tantangan, rintangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mungkin ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia karena COVID-19, ada teman-teman kita yang masih sakit, ada teman-teman kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita sendiri yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Konsekuensinya sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Kita tetap tenang, kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita merasa bahwa pertama, hidup ini memang terletak di dalam genggaman pencipta langit dan bumi. Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Kita hanya bergerak, ya, bergerak digerakkan oleh ayunan pergerakan ombak kehidupan kita, atau takdir dalam bahasa agama yang lain. Maka kita kuatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertajam kembali mata batin kita untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah a blessing. Kehidupan adalah penuh dengan keberkahan, dengan segala kekurangan, dengan segala tantangan. Bahkan tantangan dan kekurangan itu pun terkadang merupakan blessings dalam kehidupan kita. COVID-19 ini banyak membuka mata kita tentang banyak hal. Tapi saya kira salah satu hal yang terpenting adalah mengingatkan kembali kepada kita akan kekurangan, keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia. Amerika sebagai negara yang dikenal negara superpower, justru menjadi negara ya dengan korban yang paling terbanyak. Lebih 500 juta manusia meninggal gara-gara COVID. Maka ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa manusia itu dengan segala kehebatan, kemajuan teknologi, kemajuan sains dan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kekuatan bisnis perekonomian yang kita miliki saat ini, uang yang mengalir dalam dunia kita ini bukan sedikit, tambah banyak. Ya, justru Amazon ini ya semakin kaya ketika COVID terjadi. Ya, tapi dunia ini punya keterbatasan, kelemahan-kelemahan di sana sini. Yang tidak punya keterbatasan adalah yang mencipta langit dan bumi itu. Maka COVID ini mengajarkan kepada kita untuk belajar untuk lebih humble, untuk lebih tawaduk, untuk lebih rendah hati kepada Dia yang menciptakan kita. Bahwa mau tidak mau kita harus mengakui segala kekurangan yang ada pada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita semua, dan mudah-mudahan tauladan kepada Nabi bukan sekedar di waktu kita sholat, di waktu kita puasa, di waktu kita haji, tapi yang terpenting itu adalah di waktu kita hidup, menghidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita. Nah, itu adalah ketauladanan yang harus kita tampilkan dari ketauladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kecintaan kita kepada beliau bukan karena hubungan darah, bukan karena hubungan ras, tapi karena kita ingin berdampingan dengan beliau nanti di surganya. Dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat senang sekali karena acara ini dikelola secara bersama-sama, walaupun memang dikoordinasikan secara langsung oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Jerman, tapi
terlibat teman-teman kita yang lain. Ada bahkan dari pimpinan NU dan sebagainya. Ini saya kira satu gesture ya, satu percontohan yang baik yang bisa kita sampaikan ke tanah air. Ya, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada ini seharusnya jangan menjadi sekat-sekat untuk kita bisa bekerja sama di dalam upaya untuk kita membangun kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan yang nyaman. Kalau dalam istilah teman-teman Kristiani kan kingdom of God misalnya kan. Jadi kehidupan yang bisa memberikan kenyamanan kepada semua. Ya. Tidak saja untuk umat Islam tapi untuk semua. Dan itu kalau tujuan agama Islam kita sebagai rahmatan lil alamin. Maka ketika melihat teman-teman NU, Muhammadiyah, kemudian yang lain bekerja sama, ya mengelola acara-acara seperti ini memberikan harapan baru bagi kita. Bahwa kedewasaan kita dalam menyikapi perbedaan itulah sesungguhnya yang diperlukan. Di saat-saat begitu banyak sekali emotional tension, ya, tensi karena emosi yang terjadi yang disebabkan oleh penyebab-penyebab sesaat. Apakah itu karena pilkada, apakah itu karena pilihan, apakah itu macam-macam lah, ya. Ya, tapi kita merasa bahwa perbedaan-perbedaan ini semua harus meminimize sekat-sekat yang ada di antara kita sehingga kita bisa join hands, bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi bagi dunia kita dan khususnya tentunya bagi bangsa dan negara kita di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita adalah tentang mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan dan aktivitas dakwah kita di dunia barat. Tentu secara khusus dalam konteks di masa pandemi saat ini. Tadi ayat dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu mencapai tingkat ketakwaan. Nah, ayat ini menjadi dasar penting dalam ajaran agama Islam bahwa puasa itu adalah sebuah kewajiban dan bersifat tahunan. Tapi satu hal lagi bahwa ayat ini mengatakan puasa itu merupakan tradisi keagamaan yang bersifat historis. Dan sampai saat ini pun kita masih menemukan sisa-sisa itu. Ya. Teman-teman Yahudi juga ada konsep puasa, teman-teman Kristiani kita juga ada konsep puasa, teman-teman Hindu dan Buddha dan sebagainya bahkan punya masing-masing konsep puasa. Ya. Tentu secara teknis ya berbeda. Ya. Dan disitulah pengaturan syariah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan puasa. Tapi substansinya adalah bahwa Al-Quran membenarkan adanya puasa pada tradisi-tradisi keagamaan yang lain. Nah, ini juga sekaligus memaknai kepada kita semua bahwa agama itu ada koneksi sesungguhnya, ya, ada koneksi. Dan disinilah kemudian Islam mengatakan bahwa Islam itu merangkul semuanya, ya, merangkul semuanya. Maka orang beriman itu tidak beriman kalau mengingkari satu nabi misalnya. Ya. Orang Muslim itu nggak beriman kalau misalnya menolak ya salah satu kitab suci yang diberikan kepada nabi siapa saja. Apakah itu kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa dan sebagainya. Kita rangkul semuanya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu pengakuan Islam bahwa agama itu memiliki interconnection. Ya, ada koneksi yang terjadi di situ. Disinilah kehebatan sebenarnya ajaran agama Islam kita, di mana begitu membuka wawasan kita untuk sangat inklusif, terbuka untuk merangkul semuanya. Nah, apa tujuan daripada puasa itu? La'allakum tattaqun, untuk mencapai tingkat ketakwaan. Saya tidak ingin membicarakan ayat tersebut karena saya yakin bahwa selama bulan Ramadan akan banyak sekali kajian-kajian yang akan membicarakan tentang apa itu puasa, hukum-hukumnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, apa yang makruh, apa yang dan lain sebagainya. Itu nanti semua akan dibahas oleh para ustadz, para penceramah kita yang lain. Tapi karena tema kita adalah persiapan, maka saya ingin mengatakan begini. Kenapa kita perlu mempersiapkan? Kita perlu mempersiapkan karena common sense saja ya. Common sense saja. Mengatakan bahwa tidak akan ada sesuatu yang bisa kita capai dalam hidup ini kecuali dengan persiapan-persiapan yang matang. Ya. Pak Konjen pasti untuk menjadi seorang diplomat karir yang mencapai tingkat profesionalisme yang tinggi perlu persiapan-persiapan. Teman-teman yang ingin menjadi insinyur tentu harus belajar engineering. Teman-teman yang menjadi dokter harus belajar medical dan sebagainya. Maka persiapan ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk sukses. Dan harapan kita
bahwa mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan ini dan masuk ke dalam bulan Ramadan itu secara sukses, berhasil. Berhasil itu nanti kita jelaskan apa yang harus kita hasilkan selama bulan Ramadan itu. Tapi intinya adalah mempersiapkan bulan Ramadan ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pentingnya kita mempersiapkan diri secara fisik. Nah, ini bagi teman-teman umat Islam ya, harus disadari bahwa kesehatan dan physical strength, kekuatan fisik itu adalah sesuatu yang memiliki tempat yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Jadi jangan menyangka bahwa sehat itu nggak ada urusannya dengan agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu kesehatan. Dan yang kedua adalah al-fursah, waktu atau kesempatan. Nah, ini umat Islam harus memberikan perhatian yang maksimal kepada kesehatan. Apalagi dalam konteks COVID-19 ini. Ya. Ini sangat penting sekali. Ada ustadz-ustadz kita, ada beberapa teman-teman kita yang mengatakan kita tawakal saja kepada Allah. Yang penting sudah iman kita akan dijaga oleh Allah. Iya, tapi Allah juga yang menyuruh kita untuk menjaga diri dari segala kemungkinan terdampak COVID-19 itu. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW memakai onta. Lalu kemudian beliau turun dari ontanya langsung masuk kepada Rasulullah, menemui Rasulullah tanpa diikat ontanya. Ditanya, kamu kenapa nggak ikat ontanya? Dia katakan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. I trust God gitu. Saya trust Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, i'qilha thumma tawakkal. Ikat dulu baru bertawakal. Artinya apa? Umat Islam ini wajib untuk melakukan segala sesuatu yang memungkinkan agar kita tetap sehat dan fit secara fisik. Nah, persiapan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini puasa memerlukan energi. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maka barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka puasa itu diganti pada hari yang lain. Artinya apa? Kalau orang sakit bisa terhalangi untuk tidak berpuasa. Maka persiapan fisik dalam menghadapi bulan Ramadan ini menjadi sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sumu tasihhu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Tentu kesehatan yang dimaksud salah satunya adalah sehat secara fisik. Ini persiapan yang pertama. Jadi jangan kita pernah pandang enteng bahwa sehat itu adalah merupakan ajaran penting dalam ajaran agama kita. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan tentunya ketenangan batin yang terpenting. Ya. Menghadapi hiruk-pikuk informasi tentang vaksin gitu. Kita tenangkan batin kita. Maka ada istilah di Indonesia itu iman imun, apa itu? Dengan iman dan imun kita akan meningkat. Okay. Maka mari kita tenangkan batin kita menghadapi segala hiruk-pikuk yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan sehat secara fisik. Ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua, perlu persiapan intelektualitas. Artinya keilmuan. Bapak dan Ibu, Ramadan itu memang berkaitan dengan banyak sekali praktek-praktek budaya, kultur, dan sebagainya. Misalnya kita di Indonesia, ya, bagaimana kalau kita berbuka puasa, ada tradisi yang terlibat di situ. Tapi satu hal yang harus kita catat adalah bahwa puasa Ramadan itu bukan budaya, bukan tradisi, tapi itu ibadah. Dan karena itu adalah ibadah, maka ilmu menjadi sangat penting. Kita beribadah bukan berdasarkan tradisi atau kultur atau budaya, tapi berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran tentunya pertama, bagaimana menjalankan ibadah tersebut. Dari sini kemudian Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, dia jadikan dia faham agama. Artinya apa? Dia faham tentang bagaimana sholat, bagaimana berzakat, bagaimana berhaji, dan tentu bagaimana berpuasa selama bulan Ramadan. Maka saya sebenarnya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua untuk kembali lagi coba mengkaji tentang hukum-hukum puasa itu. Jangan sampai kemudian kita ini berpuasa berdasarkan turun-temurun saja apa yang kita ambil. Karena tidak mutlak bahwa apa yang pernah kita dapatkan dari orang tua kita dulu itu benar cara berpuasa gitu. Perlu ada update informasi gitu. Jangan sampai kemudian kita berpuasa berdasarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ya. Perlu
ilmu pengetahuan. Independensi dalam keilmuan dalam agama Islam itu sangat penting sekali. Sehingga Rasulullah mengatakan, menuntut ilmu bagi muslim, laki maupun perempuan itu wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki maupun perempuan. Ini di abad ke-6, ya, Rasulullah sudah mewajibkan semua orang Islam menuntut ilmu. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau seandainya Rasulullah itu hidup di abad 20, abad 21, kira-kira bagaimana beliau menekankan urgensi ilmu pengetahuan itu. Ini di abad ke-6. Bukan di Eropa yang kita bayangkan. Bukan di Amerika kita bayangkan. Tapi di padang pasir. Di padang pasir di Madinah ketika itu. Mewajibkan pengikutnya untuk menuntut ilmu. Nah tentu menuntut ilmu ini termasuk diantaranya adalah ilmu tentang hukum-hukum puasa kita. Maka mari kita mempersiapkan diri di dalam memahami tentang bagaimana melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah tentu ini yang ketiga dan ini yang terpenting adalah persiapan spiritualitas. Dalam bahasa Arab biasa disebut al-isti'dadur ruhi atau spiritual preparation. Nah, kenapa persiapan spiritualitas ini menjadi sangat esensi, sangat penting sekali? Karena puasa adalah ibadah dan ketika kita menyebut kata ibadah, maka hal yang terpenting harus kita ingat adalah ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, sentuhan batin, ya. Ibadah yang tidak punya sentuhan batin itu sesungguhnya itu hanya formalitas saja. Makanya kita lihat kok banyak orang yang salat tapi nggak punya makna gitu. Punya makna itu tidak mempengaruhi kehidupannya gitu. Di dalam salat Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Dia yang mengontrol saya di jalan, dia yang mengontrol saya di pasar, dia yang melihat saya berperilaku di sana, dia yang melihat saya bertingkah di situ. Itu namanya akbar. Tapi ketika kita sholat, sentuhan batin kita itu nggak ada. Maka kita melakukan sholat, tapi tidak menegakkan sholat. Ada beda antara melakukan sholat dan menegakkan sholat. Makanya Al-Quran itu selalu menegakkan sholat. Ya dirikan, aqimis sholat. Ya. Kenapa? Karena disinilah urgensi daripada hati kita ketika kita melakukan ibadah ini. Dan tanpa persiapan ruhiyah, tanpa persiapan spiritualitas, maka tentu ya susah untuk kita melakukan koneksi batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian, persiapan hati ini dalam ajaran agama kita biasa disebut dengan tazkiyatun nafs. Purification of the soul. Nah, saya berikan satu contoh dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa bagaimana Allah menciptakan jiwa itu. Dan jiwa itu ada kecenderungannya untuk berbuat jahat, tapi juga kecenderungan untuk berbuat baik. Jadi jiwa kita ini ada saling tarik-menarik itu. Disitulah sesungguhnya pentingnya jihad. Jihad itu adalah berjuang untuk menekan kecenderungan jiwa kita untuk berbuat jahat. Untuk memenangkan kecenderungan jiwa untuk berbuat baik itu. Itulah mujahadah. Maka kalau kita memaknai jihad yang sesungguhnya adalah jihad spiritualitas. Ya. Memenangkan struggle, ya, spiritual struggle, melawan kecenderungan jahat yang ada pada jiwa kita agar kecenderungan yang baik itu yang menang. Ya. Lalu Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka. Sukseslah, beruntunglah orang-orang yang membersihkan. Nah, apa yang membersihkan? Membersihkan jiwanya. Ya. Ya. Maka, sebelum kita masuki bulan Ramadan ini, begitu sangat penting untuk kita melakukan pembersihan jiwa. Nah, saya tidak perlu menyebutkan bagaimana cara membersihkan jiwa, tapi sudah pastilah bahwa selama bulan Sya'ban itu memang kita dianjurkan banyak melakukan hal-hal. Misalnya, banyak beribadah, banyak puasa, banyak sholat, banyak baca Quran. Ya tentu banyak istighfar. Karena 11 bulan yang lalu ini kan begitu banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Masanya kita membersihkan itu sebelum kita masuki bulan Ramadan. Agar ketika kita masuk bulan Ramadan, hati kita ini kok sudah siap untuk bersentuhan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saya tidak membatasi diri pada hal 3 tersebut. Tapi mempersiapkan bulan Ramadan ini juga salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ditransformasi oleh bulan Ramadan. Being transformed by the month of Ramadan. Ya. Nah, apa artinya transformasi? Ramadan itu jangan menjadi bulan yang comes and goes, datang dan pergi.
Seolah-olah bulan Ramadan itu adalah rutinitas tahunan kita. Sehingga apa yang terjadi? Begitu datang bulan Ramadan, nampak seperti semarak sekali. Begitu Ramadan sudah hilang, sudah selesai, kita kembali lagi kepada kehidupan yang mohon maaf undesirable, yang tidak diharapkan itu. Maka seharusnya bulan Ramadan itu betul-betul menjadi a transforming month. Bulan Ramadan yang mentransform kita kepada suasana kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana transformasi yang terjadi di bulan Ramadan itu? Ada 3 hal juga yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya transformasi spiritualitas tadi itu. Nah, transformasi spiritualitas ini akan menjadikan kita merasakan qurbah. Apa itu qurbah? Kedekatan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba baca ayat Al-Qur'an tentang ayat puasa ya. Ayat puasa dalam surah Al-Baqarah itu, di surah Al-Qur'an itu kan dari ayat 183 sampai 187. Ya. Tapi ada satu ayat di antara ayat-ayat itu yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan puasa. Coba lihat ayat 186. Allah mengatakan begini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ini kata Allah, sampaikan kepada mereka bahwa aku sangat dekat kepada mereka. Nah, kenapa Allah menempatkan ayat ini di tengah-tengah ayat yang membahas tentang puasa? Karena Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa puasa itu salah satu hal yang terpenting yang kamu harus capai adalah taqarrub ilallah. Terjadi kedekatan yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Pada saat itulah kemudian seolah-olah ada keintiman yang luar biasa. Kenapa? Karena puasa itu begitu sangat personal dan individual sifatnya. Ibadah yang paling personal sifatnya, ibadah yang bersifat individu sifatnya. Coba lihat, kalau bapak dan ibu sholat, angkat tangan, orang udah lihat. Kalau bapak memberikan zakat, minimal yang memberi dia menerima tahu. Kalau bapak berhaji, jutaan orang yang bisa melihat. Tapi kalau orang puasa, siapa yang tahu? Kita masuk kamar, minum air, keluar pura-pura haus, nggak ada yang tahu. Tapi kita melakukan puasa itu, kenapa? Karena kita betul-betul merasa sedang terkoneksi. Ada spiritual connection yang terjadi pada saat itu. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan begini. Allah mengatakan begini. Kullu amal ibn Adam, semua amalan anak cucu Adam itu baginya, miliknya. Illa siyam, kecuali puasa milikku, fa innahu li. Wa ana ajzi bih, saya memberikan pahala langsung, kata Allah. Loh, kenapa? Karena puasa itu bersifat koneksi langsung, keintiman yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan puasa seperti ini tentunya menjadikan kita semua kemudian memiliki koneksi yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang saya maksud dengan spiritual transformation. Maka mudah-mudahan di saat kita keluar dari bulan Ramadan itu, hati kita betul-betul selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk di kantor kita, hati kita dengan Allah. Sehingga kita tidak perlu nipu orang di kantor kita misalnya. Kita sibuk di pasar, juga demikian. Hati kita dengan Allah. Kita sedang berada dengan keluarga, hati kita dengan Allah. Kenapa? Hati kita diawasi oleh Allah. Dan itulah esensi daripada takwa Allah. Ketakwaan itu esensinya di situ. Allah dirasakan hadir bersama kita. Dan kalau perasaan itu ada Bapak dan Ibu, itulah sesungguhnya motivasi hidup yang sangat luar biasa. Ya. Mohon maaf sekarang ini di kota New York, salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh orang-orang di kota New York, mental health issue. Penyakit mental. Baru 2 hari yang lalu, ada seorang polisi bunuh diri. Ya. Polisi. Padahal dia sudah kapten. Ya. Kebetulan kemarin kami ada acara welcoming Ramadan di kepolisian. Saya kemudian diminta ceramah tentang Ramadan. Dan saya mendapatkan informasi ada seorang polisi 2 hari yang lalu bunuh diri. Nah, kenapa? Ini penyakit yang sedang menimpa manusia sekarang ini adalah kekosongan yang dirasakan. Maka ketika dampak COVID-19 ini yang menekan, yang sangat luar biasa, challenging really. It's truly challenging. Banyak orang yang tidak tahan. Maka orang yang memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sungguhnya memberikan kekuatan dalam hidup, motivasi hidup yang sangat luar biasa. Masih ingat ketika Musa alaihissalatu wassalam akan membawa pengikutnya dari Mesir melarikan diri dari Firaun, dari Fero. Pengikutnya ada Musa menghadapi Laut Merah.
Pada saat itu pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Ya Musa, ini kita akan bagaimana? Di belakang kita ada Fir'aun dan tentaranya. Di hadapan kita ada Laut Merah. Kita akan binasa, wahai Musa." Apa kata Musa alaihissalam? Kalla, tidak mungkin kita binasa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhan bersamaku dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Keyakinan Musa seperti ini, yang selalu bersama-sama. Inna ma'iya, ma'iya itu Allah bersamaku. Keyakinan Musa bahwa dia bersama Allah itulah yang kemudian Allah memberikan jalan keluar kepada Musa. Apa kata Allah? Fadrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu, dan tiba-tiba laut itu terpecah, terbelah. Ada jalan-jalan, 12 jalanan bagi Bani Israel untuk melarikan diri dari Fir'aun. Maka sekali lagi, puasa menjadikan kita taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki koneksi khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya maksud dengan transformasi spiritualitas. Kalau kita berbicara tentang dakwah, maka ini memiliki esensi yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam berdakwah itu bukan mainan lisan. Terkadang kita kalau ngomong kepada teman-teman kita tentang Islam ini kok nggak pernah menyentuh gitu ya. Ada orang yang ceramah berapi-api gitu. Ya, luar biasa retorikanya. Tapi kok pengikutnya gitu-gitu juga gitu loh. Tidak ada kedisiplinan sosial, padahal ceramah terjadi di mana-mana. Ya. Ada ulama-ulama, ada penceramah-penceramah yang jutaan umat, puluhan ribu umat. Tapi kemudian kok semakin sembrono kehidupan kita terkadang gitu. Kenapa nggak nyentuh ke batin itu? Kenapa di dalam kita berdakwah itu bukan dengan hati gitu? Maka Al-Quran mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira" itu. Basira itu adalah pandangan batin itu. Maka di dalam berdakwah kita ini, ketika kita membicarakan tentang Islam, sampaikanlah Islam itu dengan hati. Bukan hanya retorika, apalagi dengan emosi. Sehingga terkadang ceramah kita berapi-api, tapi orang semakin lari dari kebenaran itu. Kita menyampaikan ceramah berapi-api, tapi orang semakin takut kepada agama ini. Kenapa? Karena itu yang terjadi, kita tidak menyampaikan dengan hati. Maka penting sekali lagi kita kembali merajut hati kita ini di bulan Ramadan. Itu yang saya maksud dengan spiritual transformation. Nah, yang kedua adalah, Bapak dan Ibu sekalian, penting moral transformation. Jadi transformasi moralitas. Dan kalau kita berbicara tentang moralitas, kita berbicara tentang perilaku manusia. Kita berbicara tentang karakter manusia. Dan mohon maaf, kalau seandainya agama kita ini kelapa, lalu kita peras agama ini, maka santannya itu adalah perilaku manusia, akhlak itu. Makanya Rasulullah menyimpulkan misinya, misi dakwahnya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iman, ibadah semua mengantar kita kepada perilaku yang baik. So, kalau kita mengaku beriman, nampak seperti melakukan ibadah, semakin ramai masjid-masjid, semakin banyak yang umrah, semakin banyak yang haji, tapi perilaku manusia yang juga semakin jauh, itu berarti ada kegagalan dalam beragama. Keberhasilan agama akan dilihat kepada karakter kemanusiaan kita. Makanya dalam Al-Quran, yang dipuji tentang Rasulullah bukan qiyamul lail, bukan salat tahajudnya, bukan puasanya, bukan salatnya. Tapi yang dipuji mengenai Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki perilaku, akhlak, karakter yang mulia. Maka sekali lagi, bulan Ramadan harus mentransformasi karakter kemanusiaan kita. Maka di saat kita berpuasa bukan sekedar menahan makan dan minum, bukan sekedar menahan apa yang kita anggap larangan-larangan selama bulan Ramadan secara fikih, tapi yang terpenting adalah bagaimana kembali merajut perilaku kita itu. Lisan kita berkata yang baik, mata kita melihat yang baik, telinga kita mendengar yang baik, otak kita memikirkan yang baik-baik saja, perasaan kita diperbaiki, jangan sampai cepat emosi. Ini semua merajut karakter kemanusiaan kita. Bulan Ramadan itulah. Sehingga bulan Ramadan betul-betul menjadi bulan transformasi perilaku, transformasi karakter kemanusiaan, transformasi akhlak. Maka insya Allah umat Islam setelah keluar dari bulan Ramadan ini akan menjadi umat yang qudwah, umat yang menjadi contoh tauladan. Dan inilah esensi kemudian di dalam berdakwah itu. Kenapa demikian? Karena begini, tentu semua kita punya pengalaman Ibu Upi. Saya bukan 16 tahun di Amerika, saya sudah hampir 24 tahun di Amerika. Saya dari tahun 96 di Amerika. Jadi mendarat di bumi Amerika ini sejak Desember tahun 96. Ketika terjadi 9/11 itu saya baru 5 tahun. Tapi memang saya diminta mewakili komunitas muslim
dalam banyak sekali acara-acara besar, termasuk mendampingi Presiden Bush ketika Ground Zero, lalu kemudian diundang beberapa kali ke Gedung Putih bersama tokoh-tokoh agama yang lain. Saya malah belum sempat ketemu dengan Barack Obama sebenarnya. Padahal dari sekian banyak presiden Amerika itu yang cukup dekat dengan komunitas muslim, Barack Obama. Dengan Presiden Bill Clinton beberapa kali, Biden waktu beliau menjabat sebagai senator pernah ketemu, sampai sekarang alhamdulillah beliau sebagai presiden, mudah-mudahan ketemu dalam waktu yang terlama. Nah, semua kita punya pengalaman dakwah tentunya, karena hidup di dunia barat dan hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Saya ingin menyampaikan satu kesimpulan dakwah itu. Tidak ada metode dakwah yang paling efektif untuk merubah persepsi manusia tentang Islam yang salah itu. Tidak ada metode yang terbaik daripada dengan karakter dan ketauladanan. Saya berikan contoh, dan saya kira waktu saya di Jerman, saya juga menyampaikan cerita ini waktu pertama kali sampai di kota New York. Saya kan diundang oleh duta besar kita di PB untuk menjadi imam sebenarnya, tapi masjid kita ketika itu ya dari gudang. Ya, jadi sangat sederhana, sekarang ini menjadi Masjid Al-Hikmah namanya. Saya datanglah, ketika pertama kali sampai di masjid ini, masjid kita masih disebut Indonesian Cultural Center, belum disebut sebagai masjid. Karena waktu itu pengurus masih agak ragu-ragu apa yang disebut masjid, apa disebut pusat budaya Indonesia atau apa gitu. Jadi masih terjadi perdebatan, ya. Datanglah saya diundang untuk sebenarnya menjadi imam di situ. Nah, apa yang pertama saya lakukan? Datang ke beberapa tetangga masjid, mengetuk pintunya. Ngetuk pintu, yeah, good morning sir, good morning. What I can do? Saya katakan, saya kan tetangga Anda. Sebagai tetangga bukankah Yesus? Ini pakai dalil mereka loh. Pakai Bible. Saya tidak langsung membaca Qul huwallahu ahad atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So nanti mereka terkejut. Saya mengatakan, bukankah Yesus mengatakan cintailah tetanggamu? Dan Anda tidak mungkin bisa mencintai saya sebagai tetangga kecuali kalau Anda mengenal saya, kan saya datang mengenalkan diri. My name is Syamsi Ali. I am your next neighbor. Gitu. Begitu aja. Oh begitu? Iya. Lalu kita mulai undang. Kamu mau datang nggak ke tempat saya gitu? Ternyata orang Amerika itu orangnya ramah, walaupun individualistik. Maulah mereka datang ke masjid kita. Orang Indonesia kan kalau kumpul-kumpul pasti ada kopi, ada kue-kue, ya. Berkahnya di situ bagi orang Indonesia kan. Pasti ada makan. Saya juga di Jerman kemarin, di mana ngisi pengajian pasti ada makanan gitu. Padahal udah di Jerman tuh. Untuk di Hamburg nggak dikasih hamburger gitu. Ya, intinya begitu. Jadi kita siapkan kopi, kita siapkan makanan-makanan kecil. Tambah mereka bingung. Ini siapa? Mereka bertanya. Kenapa? Karena Amerika nggak ada yang free kan? Namanya juga kapitalis. Nothing is free man. There is no free coffee man. Kata orang New York. Mereka terkejut. Who are you? Kita mengatakan we are Muslim. Kita nggak berbicara mengenai Islam. Tapi sesungguhnya disitulah kita memperlihatkan bahwa Islam itu adalah perilaku kita yang sopan, perilaku kita yang ramah, dengan senyuman kita, dan kata-kata dan karakter kita. Mereka sesungguhnya sudah terdakwahi. Itulah urgensi karakter dalam berdakwah, Bapak Ibu sekalian. Maka dakwah sesungguhnya, kalau dalam konteks ceramah itu hanya 10-15, mungkin maksimal 20%. Selebihnya adalah bagaimana umat ini harus memperlihatkan karakter keislaman yang sesungguhnya. Dan saya ingin langsung kepada yang terakhir saja supaya kita bisa tanya jawab lebih lama lagi. Kalau kita berbicara tentang uswah, karakter ketauladanan, maka disinilah kemudian kita Muslim Indonesia bisa dan harus memainkan peranan yang sangat penting untuk menyampaikan Islam di dunia global kita, dunia internasional kita. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, ya. Setelah 9/11 itu hanya 2 orang Islam yang paling banyak dilibatkan. Satu namanya Imam Ezekiel Pasha, itu imam Masjid Malcolm X di Harlem, di Bronx, ya. Ini di salah satu kota di kota New York. Imam Ezekiel Pasha, Afro-American. Dan imam yang kedua, ya kebetulan yang saya lah, dari Indonesia. Pertanyaan ketika itu di benak saya lama tidak pernah terjawab. Kenapa kok saya gitu loh? Padahal banyak orang Islam dari Timur Tengah, banyak orang Islam dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, IPB sangat terkenal di kota New York. Kenapa justru Syamsi Ali yang baru 5 tahun? Bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris Bugis Makassar gitu. Tapi kenapa saya yang dilibatkan? Pertanyaan lama sekali. Belakangan baru terjawab bahwa ternyata sejak terjadi 9/11 itu, ada harapan Amerika dan dunia Barat kepada Indonesia sebagai the largest Muslim country untuk menjadi wajah Islam alternatif.
Maka di bulan Desember tahun 2001, Presiden Bush datang ke Bali kan? Mungkin masih ingat. Ketika itu mengundang beberapa tokoh muslim. Pak Din Syamsuddin sebagai ketua Muhammadiyah, Pak Hashim Muzadi ketua NU ketika itu. Lalu diundanglah tokoh-tokoh yang lain termasuk Ajim, tapi Ajim ketika itu menolak untuk datang. Kenapa Bush datang ke Bali? Karena harapannya Indonesia memainkan peranan yang signifikan untuk mewakili wajah Islam yang moderat, wajah Islam yang rahmatul alamin, wajah Islam yang kita pahami di bumi Nusantara. Walaupun kita Muhammadiyah tidak memakai kata Islam Nusantara. Tapi Islam yang berkarakter manusia Nusantara. Kira-kira begitu. Apa itu? Kita the largest Muslim country in the world. Tapi Masya Allah, ada Ibu Upi, ada Ibu Dia, ada ibu-ibu yang hebat-hebat di Indonesia gitu. Wanita dihormatin. Wanita punya emansipasi yang luar biasa dalam bahasa yang lain. Bahkan partai politik di Indonesia 30% harus kandidatnya adalah wanita. Jarang kita temukan dunia Islam itu yang seperti itu. Bahkan dunia Islam yang paling mengaku Islami sekalipun ada di Indonesia. Kita negara Muslim terbesar, tapi kita adalah negara demokrasi ketiga dunia. Jarang ada yang bisa mengawinkan antara Islam dan demokrasi. Kita adalah negara Muslim terbesar, tapi toleransi kerukunan beragama luar biasa. Saya memperjuangkan Idul Fitri, Idul Adha di kota New York 7 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah libur. 7 tahun kami perjuangkan. Indonesia Alhamdulillah, Gus Dur naik jadi presiden, Konghucu langsung dapat holiday-nya. Itulah keindonesiaan kita. Luar biasa kan? Maka Bapak dan Ibu sekalian, Islam yang seperti ini yang dirindukan oleh dunia. Yang disimpulkan oleh Muhammadiyah dengan apa? Dengan Islam yang berkemajuan. Islam yang tidak perlu seolah-olah menolak modernitas, menolak kemajuan dunia, menolak kemajuan ilmu pengetahuan, menolak apa yang disebut dengan universal values, human rights, dan lain sebagainya. Tidak perlu. Islam itu sejalan dengan hal yang baik-baik sesungguhnya. Karena common sense saja, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Maka saya ingin mengatakan begini sebagai penutup, memang kita umat Islam Indonesia ini memiliki amanah besar. Amanah dan tanggung jawab besar ada di atas pundak kita untuk tampil di depan menampilkan Islam yang saya kira sangat dirindukan oleh dunia kita sekarang. Western civilization yang sangat materialistic in nature is on the brink of collapse. Ya, boleh saya mengatakan demikian. Bahwa peradaban dunia kita yang tidak imbang ini terlalu materialistic in nature, ini boleh jadi sudah berada di pinggir-pinggir kehancuran. Ya. Dan kita semua harus menyelamatkan. Dan disinilah kemudian Islam harus tampil sebagai penyelamat peradaban manusia itu. Dan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memiliki amanah yang sangat luar biasa ini. Mungkin Allah memilih kita menjadi negara Muslim terbesar, ini bukan sembarangan. Tapi karena Allah melihat bahwa karakter kemanusiaan Indonesia kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menyampaikan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, tentu sampai di mana kita bisa menyadari ini, teman-teman para pengurus Muhammadiyah di Eropa, pengurus NU di Eropa, aktivis pengajian-pengajian ada di Eropa, tentu harus ambil ini secara serius. Kenapa kami mendirikan Nusantara Foundation dan pada akhirnya mendirikan pondok pesantren di Amerika? Salah satu itu adalah menjawab tantangan tadi itu. Karena mohon maaf, dengan segala kehebatan kita sebagai bangsa, ya, kok Indonesia, alhamdulillah di Jerman lebih terkenal karena ada Pak Habibie ya. Tapi kok Indonesia di Amerika ini kok kurang dikenal gitu loh. Saya beberapa kali ceramah ke universitas ini. Kalau saya mengatakan, my name is Syamsi Ali, I'm from Indonesia, biasanya dingin-dingin. Kok dingin gitu? Nah, biasanya strategi saya ganti kata Indonesia dengan Bali gitu. Oh, do you know Bali? Gitu. Baru semua teriak, yes, Bali is beautiful gitu loh. Loh saya kok terenyuh juga ini. Kok Indonesia itu kayak bagian dari Bali apa sampingnya Bali, saya bilang. Kok kurang dikenal gitu. Kalau saya mengatakan I do represent the largest Muslim country in the world, saya ini mewakili negara Muslim terbesar dunia. Ada yang teriak, oh are you from Saudi Arabia? Kok Saudi Arabia terbesar? Ada yang teriak, oh kamu dari Mesir ya? Kok ada orang kerdil seperti saya dari Mesir gitu. Lalu saya mengatakan begini, negara Islam terbesar dunia itu ada di Asia Tenggara, Southeast Asia. Ada yang teriak di belakang, oh are you from Malaysia? Kamu gitu, kok Malaysia lebih besar gitu loh. Nah yang aneh itu suatu ketika, saya pernah ceramah di North Florida University. North Florida University ini satu universitas dekat dengan gereja dulu, ada pastor dulu pernah membakar Quran, yang pernah dulu heboh di Amerika.
hanya 40 km. Saya ceramah di stasiun, saya katakan saya dari negara Muslim terbesar di Asia Tenggara. Ada yang teriak, kamu dari Filipina ya? Lalu di akhir ceramah saya tanya, kenapa kamu mengatakan Filipina itu negara Islam? Oh, rupanya karena ada konflik di sana, ada Moro. Jadi seolah-olah Islam, kalau Islam itu ada di suatu tempat, Islam itu akan menimbulkan konflik. Maka Bapak dan Ibu sekalian, disinilah kemudian menjadi tanggung jawab besar kami untuk kemudian menampilkan bahwa Islam yang Anda rindukan, wahai dunia, ada di bumi Nusantara kita. Kalau Anda ingin melihat Islam yang rahmatil alamin, Islam yang ramah, Islam yang insya Allah memberikan kontribusi, bukan sebaliknya, menjadi pengganggu kehidupan manusia, tapi memberikan kontribusi kepada kehidupan manusia, pandanglah kepada Indonesia. Dan untuk Amerika, insya Allah mudah-mudahan suatu ketika, pandanglah ke gambar-gambar yang ada di belakang saya ini. Itulah yang akan kita bangun di bumi Amerika, pesantren pertama yang bernama Nur Inka Nusantara Madani. Mohon doa, mudah-mudahan Allah memudahkan insya Allah. Saya kira sampai di sini saja, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hadanallahu kumjuma'in, saya kembali kepada Ibu Pupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Samsi Ali, perkenankan saya Rina dari PCI Jerman untuk memandu diskusi pada kali ini. Salam kenal, salam takzim dari kami jajaran NU Jerman yang seraya menghaturkan selamat datang di arena Zoom kali ini. Karena tidak bisa berjumpa langsung, insya Allah silaturahim tetap terjalin meskipun harus melalui bantuan internet. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dimanapun berada, saya Rina akan memandu diskusi kita pada kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Samsi Ali telah berkenan memberikan ilmu, motivasi, inspirasi. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan, tapi yang jelas sangat memotivasi kita semua untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk 3 penanya pertama. Dan silahkan raise hand dan kemudian membuka mikrofonnya setelah diizinkan oleh moderator dan menyebutkan nama beserta tempat domisili. Saya akan lihat dulu siapa-siapa saja yang sudah raise hand pada saat ini. Ini seperti undian ya kalau begini. Saya lihat dulu siapa yang raise hand begitu ya. Baik, di saya ada Bapak Aryo Sekardan di kamera saya. Kami persilahkan kepada Bapak Aryo untuk mengajukan pertanyaan. Monggo silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau diizinkan, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Singkat saja. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau mengingat beberapa bulan yang lalu ya, waktu di Prancis kan sempat ada ribut-ribut tuh, pemenggalan. Nah itu, kalau saya perhatikan memang mungkin di banyak negara di Eropa itu banyak yang belum paham tentang Islam. Jadi seperti ya tadi yang seperti Ustadz Imam Samsi Ali sebutkan. Jadi apakah mungkin di negara-negara Eropa ini minimal ada 1 orang Indonesia seperti Pak Imam Samsi Ali yang bisa jadi wajah Islam, terutama Islam Nusantara, karena kita Indonesia ini sebagai tadi sudah disebutkan juga sebagai penduduk Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak harus bisa lebih berperang itu dibandingkan negara-negara lain. Apakah perlu mungkin kerjasama tertentu atau seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan saya. Mungkin dari pihak konjen juga bisa ikut membantu memfasilitasi. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua untuk Pak Samsi Ali, apakah waktu bertemu dengan orang-orang Amerika, apakah pernah ketemu dengan orang-orang setipe yang waktu itu pernah ribut-ribut di gedung Kongres tuh yang datang katanya menyerbu? Apakah pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu? Kalau memang pernah ketemu, apakah mereka itu memang benar rasis atau memang bukan seperti yang tadi Pak Samsi Ali sebutkan bahwa itu bukan representasi dari Amerika kebanyakan, atau seperti apa? Jadi kalau bisa share pengalamannya, apakah mereka juga benci dengan Islam atau gimana? Karena waktu sempat 9/11 sempat ada kebencian seperti itu. Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Aryo. Bapak Aryo boleh tahu tadi di mana domisilinya Pak?
Saya kebetulan lagi di Inggris. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kepada yang terhormat Bapak Imam Syamsi Ali, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rayo yang sedang berada di Inggris. Jadi pertanyaan tentang apa memungkinkan ada orang-orang yang bisa aktif terlibat ya di dalam upaya merubah kesalahpahaman, mispersepsi atau miskonsepsi tentang agama kita di tempat-tempat yang lain. Apakah itu di Prancis, di Inggris, di Jerman sendiri, di Austria dan sebagainya. Saya kira bukan apa memungkinkan ya. Sangat-sangat memungkinkan dan harus kita lakukan itu. Kenapa? Karena itu yang saya sebutkan tadi. Bangsa Indonesia ini telah diberikan satu keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan yang tentu dengan segala kekurangannya ada, tapi ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang belum tentu bisa dilakukan oleh bangsa dan orang yang lain karena masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, salah satu kelebihan yang ada pada kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah tabiat kebangsaan, tabiat kemanusiaan yang sangat sejalan dengan norma-norma yang diajarkan oleh Islam. Misalnya apa? Mudah bergaul, ya, mudah tersenyum, ya, encer, ya, di dalam mengurangi ketegangan-ketegangan, ya. Dan ini kami rasakan sendiri. Kota New York itu adalah kota yang mungkin termasuk yang paling diverse di dunia. Ya, umat Islam di kota New York ini ada semua. Saya ketika menjadi imam di Islamic Center, ya, ini dari tahun 2002 sampai 2014, ini memimpin banyakkan orang-orang Timur Tengah. Nah, ini luar biasa tantangannya bagi saya memimpin orang-orang Arab gitu ya. Karena mereka punya karakter kemanusiaan yang berbeda dengan kita. Ya. Tapi ternyata dengan pendekatan-pendekatan yang karakter keindonesiaan kita, bagaimana kalau mereka angkat suara justru kita datang tersenyum. Nah, justru itu lebih efektif merubah itu. Merubah. Karena manusia itu tetap manusia. Dan manusia itu bagaimanapun juga ada fitrahnya. Maka ketika manusia melakukan sebuah kesalahan, misalnya kekerasan, lalu kemudian didekatin dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, akan terjadi mungkin dalam bahasa kita luluh juga hatinya tuh. Ya. Saya kasih contoh ya. Ini terkait langsung dengan pertanyaan kedua tadi. Saya pernah menulis buku bersama seorang pendeta Yahudi bernama Mark Schneier. Dan kebetulan buku saya ini sekarang lagi banyak digemari di Timur Tengah, khususnya di Dubai dan Bahrain. Karena mereka menjalin hubungan dengan Israel. Jadi rupanya buku saya sedang diterjemahkan dalam bahasa Arab dan sudah banyak dijual di toko-toko sana. Nah, saya ingin ceritakan teman saya ini bernama Mark Schneier sekarang. Itu saya ketemu ketika Pope John II, Paus Yohanes, meninggal dunia tahun 2005 ketika terjadi tsunami di Aceh kan Paus Yohanes juga meninggal tahun itu. Saya diundang oleh sebuah stasiun televisi di Amerika namanya CBS. Kemudian temanya ketika itu adalah Pope John's interfaith outreach from non-Christian perspective. Jadi dari perspektif non-Muslim, non-Christian bagaimana melihat Paus Yohanes dalam membangun hubungan antar agama. Saya mewakili Islam, di studio sudah ada orang Yahudi. Itulah Mark Schneier tadi. Saya jabat tangan, nulurkan tangan untuk jabat tangan, dia nggak mau. Melihat muka saya saja nggak mau. Tapi setelah selesai wawancara, ya, saya kasih kartu, dia mau menerima kartu saya. 6 bulan kemudian, Mark Schneier ini menelpon saya. Dia katakan, Imam, boleh nggak kita ketemu? Saya katakan, ini siapa? Dia katakan, ini Mark yang ketemu dengan Anda di studio CBS 6 bulan yang lalu. Saya katakan, oke, kita ketemulah. Kita ketemulah sambil makan siang. Yang pertama saya tanyakan sama dia adalah, kenapa Anda dulu tidak mau melihat muka saya? Kenapa Anda dulu tidak mau salaman sama saya? Apa kata dia? Alasannya 2. Pertama, I was not sure that you are Muslim. Saya tidak yakin kalau Anda Muslim. Kenapa? Ada stigma yang mengatakan bahwa Islam itu harus Arab gitu. Kalau nggak Arab, kalau hidungnya mancung ke dalam, ya imannya kurang. Gitu. Kan begitu, itu stigma yang terjadi di dunia Barat. Alasan yang kedua apa saya bilang? Dia katakan, I did not, past tense ya, past tense. I did not like Muslims. Saya tidak suka orang Islam ketika itu. Loh, kenapa mau ketemu sekarang?
Dia katakan, karena saya sudah melihat Anda beberapa kali di televisi, and you look like a good ambassador for your faith. Kamu adalah duta yang baik untuk agama kamu. Lalu apa yang Anda ingin sampaikan? Dia katakan, bagaimana kalau kita melakukan dialog? Dialog apa? Mulailah dia bertanya. Dia bertanya banyak tentang jihad, bagaimana kita memandang Yahudi. Karena bagi mereka, orang Islam ini memang ancaman bagi Yahudi. Seolah-olah setiap orang Islam itu siap untuk membasmi orang Yahudi. Ada rasa takut ya di benak orang-orang Yahudi itu. Lalu saya tanya satu hal. Saya katakan Mark, saling manggil nama saja. Namanya Rabbi Mark Schneier. Mark, apa artinya umat terpilih? Karena Yahudi mengaku sebagai umat terpilih. Ternyata jawabannya seolah-olah membaca ayat Quran. Apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya tentu dalam bahasa mereka. Dia mengatakan kami ini merasa terpilih karena kami merasa diamanati oleh Tuhan untuk melanjutkan agama tauhid. Agama yang percaya kepada Tuhan yang satu. Saya katakan kan kami juga begitu, bahkan kami itu bukan sekedar percaya kepada Muhammad, kami percaya kepada Musa juga yang Anda imani. Kami percaya bahkan kepada Isa gitu. Bahkan jadi kami juga umat terpilih kalau begitu. Nah, singkat cerita kami saling berdiskusi dan saling ketawa-ketawa begitu. Lalu kita putuskan mengadakan pertemuan pertama tingkat tinggi, namanya Summit of Imams and Rabbis in the United States. Pertemuan tingkat tinggi imam dan rabi. Di sanalah kemudian kita membahas banyak hal. Dan pada akhirnya saya persingkat cerita karena silakan dibaca di buku saya. Teman saya ini yang tadi tidak mau salaman, yang sangat benci kepada orang Islam, bukan saja menjadi partner dalam dialog antar agama. Dia banyak membela Islam di mana-mana. Ya. Coba Bapak dan Ibu masuk YouTube, klik Today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Itu adalah demonstrasi besar-besaran yang kami adakan di kota New York ketika Donald Trump mengeluarkan peraturan Muslims ban, mau melarang orang Islam masuk Amerika. Kami melakukan demo terbesar di Amerika, 10.000 orang. 99% non-Muslim yang datang di demo itu idenya dari mana? Idenya dari Mark Schneier tadi. Dia datang kepada saya katakan, Imam, what I can do for you? Apa yang saya bisa bantu? Kamu lagi diobok-obok sama Donald Trump. Saya katakan, what you wanna do? Apa yang kamu ingin lakukan? Dia katakan, bagaimana kalau kita melakukan konferensi pers bersama? Saya katakan, I have done it a lot. Saya sudah melakukan banyak kali saya bilang. Kalau begitu kita demonstrasi, dia bilang. Ayo, kita demonstrasi. Tapi dia bilang, kamu ketuanya. Maka saya ketuanya. Tapi saya bilang, saya nggak punya duit. Mendanai demonstrasi besar-besaran, dari mana duitnya? Dia katakan, I'm responsible for it. Saya yang bertanggung jawab. Maka terjadilah demo besar-besaran ini. Idenya dari seorang Yahudi yang membiayai Yahudi. Walaupun saya sebagai ketua. Ini yang saya maksud bahwa setiap orang itu punya nurani. Kalau kita melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, insya Allah akan berubah. Itu yang kami pakai sebagai modal utama dalam merubah persepsi manusia tentang Islam itu. Bukan sekedar ceramah berapi-api. Bukan sekedar retorika yang tinggi. Tapi bagaimana kita memperlihatkan bahwa kita adalah sahabat. Kita bisa tersenyum. Kita punya niat yang baik. Tidak punya etikat buruk kepada orang. Ini kita sampaikan dengan sungguh-sungguh dalam bentuk perilaku. Insya Allah itu semua akan berubah. Jadi saya kira dengan begitu Pak Rajo saya jawab ya bahwa kita bangsa Indonesia dan saya kira teman-teman yang di Eropa, apalagi yang memang sudah tinggal di Eropa, ya memang harus melakukan itu tanggung jawab besar untuk kita menampilkan Islam ini dengan baik ya. Tentu tidak semua bisa berceramah di mimbar-mimbar, tapi dengan perilaku kita, dengan karakter kita, dengan persahabatan kita, saya yakin bahwa kita akan merubah persepsi yang salah tentang agama kita itu. Wallahu a'lam. Saya kembalikan. Terima kasih banyak. Jadi sebetulnya ini masalah menyentuh hati ya Ustadz ya. Yeah. Masya Allah, Ustadz sudah menjalankan bagian itu hingga sekarang selama berpuluh-puluh tahun. Semoga Allah senantiasa memberikan panjang kesehatan. Amin. Baik, dan ada lagi kalau dari kawan kita yang juga raise hand, yaitu Ibu Irma Ahmad dari Jerman. Kami persilahkan. Mbak Rina. Halo Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ustaz,
Syamsi Irma Ahmad dari Jerman, terus juga di PCMI Jerman ya, dan berasal dari Sulawesi Tengah, orang Bugis Pak, sama kita Pak, belum orang tua saya juga. Terputus-putus Ibu Irma. Iya. Jadi enggak jelas suaranya. Iya. Halo? Ya, sekarang lebih jelas Mbak Irma. Bisa tolong diulang lagi Mbak Irma? Tadi kami mendengar sampai asal dari Mbak Irma itu dari Bugis. Itu yang kami tangkap tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang suaranya sedikit menggema. Suaranya menggema ya Mbak Irma. Iya, salah satu geretnya bisa dimatikan ya. Pakai dua gadget kayaknya. Betul. Baik Mbak Irma, akan disampaikan atau mungkin kita lewat dulu untuk sambil menunggu Mbak Irma bisa. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah. Ya, Pak Ustadz, ini langsung saja pertanyaannya. Gimana ya Pak Ustadz, tadi saya juga tertarik dengan cara Pak Ustadz dalam mendakwahkan dengan mengetuk pintu rumah tetangga. Ya. Internet. Waduh, terputus nih.